Ya, jadi kan kalau saya belajar juga dari Good to Great, 4.250 perusahaan, Jim Collins, diteliti ada 11 perusahaan yang tumbuh 3 kali lipat dibanding sejenis dalam waktu 15 tahun berturut-turut. Itu gak macam-macam loh, karena bayangin bisa tumbuh 3 kali selama 15 tahun berturut-turut, diteliti dari seluruh perusahaan yang go public begitu ya. Dan 11 perusahaan ini didatangi diwawancara, ternyata bagaimana punya perusahaan yang bisa tumbuh 3 kali lipat lebih besar dibanding ini. Nomor satunya bukan malah goalnya perusahaan itu sebenarnya enggak gitu ya. Jadi karyawan yang tepat, jadi punya orang-orang yang tepat. Seperti yang seminggu yang lalu saya bahas bahwa one thing, the most important thing di dalam bisnis adalah kita punya orang-orang yang tepat di dalamnya. Nah, untuk ciri-cirinya sekarang kan kita orang-orang yang tepat itu ciri-cirinya seperti apa kan? Itu ini yang penting dan kita harus bahas hari ini. Jadi salah satunya begitu ya. Jadi kalau saya bilang itu, kalau dulu kan peace, punya passion, punya integritas, punya skill. Nah, kalau sekarang lebih luas lagi, jadi kelihatannya lebih luas ya sama diri kita, bukan hanya orang saja. Kalau kita jadi karyawan atau jadi bisnismen atau jadi satu yang namanya bos ataupun satu yang jadi pasangan hidup atau kita jadi pemimpin di dalam kehidupan kita pribadi, bukan hanya jadi karyawan yang ciri-ciri karyawan tepat juga, yaitu ciri-ciri orang yang sukses lah di dalam kehidupan, yaitu ACC. Jadi dia punya ambisi gitu ya, ambisi, kemudian punya karakter dan punya kompetensi. Kalau tadi kan karyawan yang tepat adalah peace, mempunyai passion, punya integritas, punya skill, PIS atau yang membuat kita damai. Nah, peace ini tentu saja ada yang menarik begitu ya. Jadi sama, A-nya ambisi, kalau integritas tadi kan karakter gitu ya. C-nya kompetensi yang berarti skill. Nah, tapi lebih luas, memang bukaannya lebih luas sebagai karyawan dan sebagai orang yang sukses itu. Mungkin karyawan lebih gini, kalau sukses kan lebih wide gitu ya. Jadi sukses jadi karyawan juga sama. Anda ada ambisi nggak di dalam jadi karyawan di sana? Jadi tentu saja tidak semua orang akan ambisi terus akan menjadi karyawan. Oke, gitu, nggak apa-apa, tuh haknya masing-masing dong. Itu kan hak pribadi. Tapi ada orang-orang tertentu yang oke, saya mau jadi meniti karir sampai top. Ada yang juga tidak punya ambisi, tapi cocok juga jadi karyawan kita. Oh, memang saya tidak mau jadi CEO, saya tidak mau jadi ini. Saya pernah punya teller zaman dulu di bank begitu ya. Itu 32 tahun jadi teller. Jadi dipromosi tidak mau. Karena dia ambisinya memang tidak kepingin berkarir, saya maunya jadi teller aja. Gajinya gede sungguh gitu ya. Saya masuk gaji saya 1.350.000 jadi wakil pemimpin kelas wilayah. Dia teller gajinya 1.450.000, lebih tinggi dari gaji saya sebagai wakil pemimpin. Karena saya baru 2 tahun, dia sudah 32 tahun gitu ya. Yang nomor satunya adalah bisa dipercaya. Jadi karyawan saya tentu saja ciri-ciri yang paling tepat tadi punya integritasnya. Jadi bukan ambisinya dulu, integritasnya. Karena dari passion, integrity, and skill, ambisi, karakter, dan kompetensi, kan begitu ya. Karakter bagi saya adalah number one gitu ya. Jadi nah, karakter-karakter yang number one itu nomor satunya adalah bisa dipercaya. Sudahlah, no trust, no karir. No trust tidak jadi karyawan saya. Jadi saya rekrut, jadi kayak yang hari ini jadi GM saya. Sebetulnya itu Pak Diki MC Dik itu lulusannya jadi D1, bukan D2, D3, bukan S1, bukan apa, tapi lulusan D1. Tidak masalah bagi saya. No, karyawan yang saya pertama itu terpaksa harus dikeluarkan karena tidak bisa dipercaya. Mungkin secara kompetensi jauh lebih jago di dalam dari Pak Diki yang sekarang saya punya gitu ya. Saya ngomong apa besok selesai, saya ngomong apa besok selesai. Sekarang Pak Diki sudah seperti itu. Tapi dulu belum, di awal-awal ngomong apa ya biasa aja, enggak diperintah atau diperintah ya selesai, enggak selesai kan gitu ya. Tapi secara karakter menang Pak Diki. Jadi saya, Pak Diki itu adalah karyawan saya ketiga. Sekarang jadi GM saya, kemudian jadi partner saya. Bahkan berapa waktu yang lalu itu, pada waktu itu saya kasih hadiahnya Alphard gitu ya. Saya belikan rumah, tentu saja Pak Tong kenapa tidak dibelikan Alphard? Itu kan ada yang cerita, Pak Tong Alphard itu kan konsumtif gitu ya. Kenapa kok tidak dikasih rumah, tidak dikasih apa bisnis atau saham atau apa? Saya kasih laundry, saya kasih rumah ya sudah,
sudah kasih ke umroh, sudah keliling dunia, jadi sudah ke Eropa, sudah ke mana-mana, dia sudah keliling-keliling, seru-seru aja gitu ya. Nah kalau sekarang jadi partner bisnis saya. Jadi kalau tugas saya selain tahun-tahun ini adalah mendidik anak saya untuk sebagai orang yang jauh lebih mandiri, kuat, strong gitu ya. Jadi bukan senang dulu, bukan bahagia, tapi strong. Strong itu adalah kuat. Kalau saya kan ada 7 toh, spiritual, intelektual, kemudian emosional, kemudian fisikal, terus kemudian finansial, kemudian setelah finansial relationship, itu setelah itu sosial. Ada 7. Cara ngapalinnya kan gampang toh. Ayo ke atas loh, strong. 1 apa? Spiritual kan gampang. 2 intelektual. Yang ketiga emosional kan gitu ya. Yang keempat physical health. 4 kan gini. 4 physical health. Yang kelima finansial. Finansial. Yang keenam relationship, orang-orang dekat kita. Yang ketujuh kuat ini secara sosial juga. Nah kalau kuat seperti itu akan. Tapi saya juga punya satu. Jadi salah satunya saya itu membuat Pak Diki, membuat karyawan-karyawan saya ini strong juga di 7 hal ini gitu ya. Jadi bukan hanya let my children lead the way, tapi let my istilahnya senior employee to lead the way, dan mandiri mereka jadi bahkan strong even di dalam ataupun di luar perusahaan saya, bahkan jadi partner di dalam bisnis saya. Nah, jadi karakter is very important. Itu yang karyawan yang kedua perempuan. Wah, luar biasa. Itu yang jadi benar-benar luar biasa menurut saya. Tapi sama, kejujurannya out. Jadi satu hari ngambil setoran terus ngilang gitu ya, dikirain saya nggak bisa nyari. Bisa ketemu dengan detailnya, bisa kedatangan, bisa begini ya ini. Nah, kalau dulu saya masih dalam kehidupan saya masih begitu, oke, kamu nggak jujur ya kembaliin, saya ampuni kan, kembaliin ampuni. Yang terakhir ini enggak saya penjarakan gitu aja. Untuk pelajaran yang lain. Ya susah ngomong, sudah diberitahu setahun. Itu kan kemarin kan ada beberapa pelajaran untuk membuat karyawan jujur kan sudah pernah kita bahas. Nah, itu benar-benar kan sudah salah satunya letter of integrity. Tadi setahun 2 kali, 15 Januari sama 15 Juli tanda tangan. Tanda tangan, wajib tanda tangan letter of integritas ini. Jadi kalau berbuat tidak jujur, buat merugikan, saya akan uruskan ke polisi. Dan kalau sudah diuruskan ke polisi, jangan nangis-nangis, mohon maaf Pak, anak saya 3, anak saya 5, anak saya begini, oh Pak saya baru hamil. Kamu ingin sekalahin dirimu sendiri kok gitu loh ya. Kalau ada yang tidak cukup atau kurang atau keperluan yang mendadak apa, silahkan ngomong secara secara pribadi gitu ya. Kalau tidak dikasih boleh, nggak keluar boleh. Tapi kalau korupsi ya jangan begitu kan gitu loh ya. Jangan nangis-nangis. Dan saya janji loh, jadi nyolongnya berapa saya ongkosin minimal 2 kali loh kan gitu loh. Ini salah satu cara mengelola karyawan supaya mereka punya karakter juga, supaya mereka punya begini. Tapi balik ya, jadi nomor satunya itu bukan ambisinya, bukan istilahnya kompetensinya, tapi karakter. Karakter apa sih yang paling penting gitu ya? Nomor 1 bisa dipercaya tadi. Kalau sebagai employee ya, kalau sebagai orang sukses nanti gitu ya, mau berpikir panjang, yes. Sebenarnya kalau sebagai orang sukses, sebagai karyawan, kalau dia berpikir panjang, dia akan jujur loh. Rata-rata kita tuh tidak jujur karena berpikir pendek toh. Kepengen A, kepengen B, kepengen begini. Nah, berpikir panjang, terus kemudian istilahnya kalau saya PTN tangguh itu namanya growth mindset. Berpikir panjang itu tadi kan bisa dipercaya secara umum, bisa dipercaya itu adalah berpikir panjang gitu ya. Orang-orang yang bisa berpikir panjang berpikir pendek. T-nya tangguh itu growth mindset, jatuh bangun lagi, mau belajar. Jadi kan sama-sama ada orang gitu ya. Jadi growth mindset. Kalau satu orang dimarahin, perhatikan. Dia lingkaran malaikat atau lingkaran setan. Ini growth mindset atau tidak? Misalnya, kamu selalu terlambat. Nah, mungkin baru terlambat sekali. Sebenarnya enggak sih. Kalau kita bilang selalu terlambat, mestinya lebih dari sekali. Tapi atasan juga salah. Mestinya enggak selalu lah, ada berkali-kali tidak terlambat. Pertanyaannya, ketika berkali-kali tidak terlambat dan ada beberapa kali terlambat, kan tetap beberapa kali terlambat. Atasan sudah jadi setan dulu. No. Kamu ini selalu terlambat. Nah, kita lihat dia. Kalau dimarahin seperti itu apa? Ngelawan, besok nggak masuk? Atau saya buktikan Pak. Nah, itu kan keren. Kalau saya ngajarin orang-orang untuk merevolusi karir, wah, Anda malah bilang, oh Pak, kalau saya terlambat sekali, potong gaji saya Pak. Nah, itu aja. Itu baru dahsyat luar biasa gitu ya.
Kalau saya meeting terlambat 1 menit, denda saya 1 juta rupiah. Untuk kantor, untuk makan-makan, untuk apa, ya orang yang bisa menghukum diri sendiri, bisa mendisiplinkan diri sendiri, jarang dihukum oleh orang lain. Jadi saya tadi terlambat ini, jadi keasikan, tadi mandi sambil merenung, keenaan, jamnya bablas loh nih. Ya, jadi Smart FM itu kan berdirinya di Manado kan gitu ya. Saya berdirinya di Manado, terus kemudian ketika masuk di Jakarta, saya langsung join. Nah, 2022-2023, pada waktu itu langsung join lagi tahun-tahun pertama, terus kemudian akhirnya jadi shareholder. Nah, bisa ada orang tuh nggak ngerti bahwa sebenarnya perusahaan ini banyak ini. Salah satunya Smart FM kan gitu ya. Terus beberapa tahun, terus kemudian berapa tahun yang lalu diambil oleh Gramedia, ya kita lepas pada waktu itu. Jadi sekali lagi, jadi usaha saya itu banyak gitu ya. Ya tadi banyak yang digelitain, banyak yang dijual, termasuk seperti Smart FM, banyak yang dikembangkan juga gitu ya. Jadi banyak perusahaan itu. Jadi ya banyak orang motivator ngomong toh nggak punya usaha sendiri, no ya sudah. Buka usahamu sama saya gede mana, banyak mana, menghasilkan duit mana, ya buka-bukaan gitu ya. Apalagi khususnya hari ini ya. Kalau dulu itu disyaratkan sarjana, kalau saya mah nggak ada syarat sarjana gitu ya. Bahkan kalau saya rekrut itu seringkali syaratnya dirasa aneh. Kenapa? Karena ternyata setelah diwawancara kayak apapun, bukti yang terbaik itu ketika mereka sudah OJT, on the job training, dan langsung praktek. Jadi wawancara adalah saringan awal, tapi saringan awal saya itu tempatnya mudah. Salah satu contoh, Pak Tung rekrutmennya gimana? Kita melakukan satu mass recruiting. Anda boleh pakai LinkedIn, boleh pakai apa, tapi ada yang lebih menarik, pakai yang namanya jadi job information untuk daerah Anda, sekitar Anda. Karena salah satu, saya kan menentukan gini, hasil yang saya inginkan apa. Jadi kalau Anda mau merekrut karyawan, jadi nomor satunya Anda tentukan terlebih dahulu hasil yang Anda inginkan apa. Misalnya Anda ingin driver, yang hasil Anda inginkan itu apa? Oh, driver yang apa? Tentu saja Anda kan kepengen sehari-hari ada yang menyetirkan Anda, betul kan ya? Hasil yang Anda inginkan, oh saya kemana-mana dengan aman, gitu ya kan, gitu ya. Mobil saya bersih. Apa yang hasil Anda inginkan lagi? Selain ternyata driver saya bukan hanya mobil saya bersih, rumah saya juga bersih. Lebih parah lagi, driver saya juga harus bisa mancing. Orang saya hobi mancing, jadi asisten saya mancing misal. Apapun silakan. Nah pada waktu saya kalau wawancara saya tentukan terlebih dahulu. Jadi hasil yang kita inginkan, sebutkan ciri-ciri karyawan sekiranya akan menghasilkan hasil tersebut. Ternyata ada yang menarik. Jadi driver satu hari saya dapat di Bekasi, padahal saya di Tangerang. Kemudian nyetir aja 2 jam, ada yang dari Serang, mati. Dari pengalaman saya, tidak tahan, ataupun kasihan. Dia harus nyetir motor, nyari angkot 2 jam, 2,5 jam, wah, it's not really good. Jadi kalau saya, sekarang bahkan karyawan-karyawan saya begini, ya either Anda mau ngekos kalau yang levelnya tinggi ya, mau ngekos, mau sediain perumahan untuk di dekat saya, perumahan, atau yang memang tinggalnya di dekat saya. Kan 2 macam toh, Anda mau ngekos di tempat saya yang saya tentukan atau rumah yang saya kontrakkan, benar pindah ke saya atau, dan ternyata itu kalau dia tidak bawa keluarga, saya juga tidak happy. Saya punya karyawan dari Jogja, begitu keluarganya masih di Jogja, levelnya di tempat saya jadi direktur keuangan apa, tapi terlalu jauh gitu ya, it's not really good. Nah, tapi ternyata jadi kalau ciri-ciri karyawan yang tepat itu adalah ACC tadi atau PIS gitu ya, punya passion, punya integritas, punya skill, punya ambisi, punya karakter, dan punya kompetensi, keahlian. Nah, sama kalau kita ciri-ciri karyawan yang kita ingin hasilkan itu seperti apa? Ya tadi bisa nyetir, terus kemudian kompetensinya toh, kemudian apal jalan misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian ciri-cirinya apa yang tahan di tempat kita. Saya ini kan tidak ada right or wrong, right and learn. Oh, jadi kalau terlalu jauh nggak bisa. Jadi harus dekat atau mau pindah ke sini sekeluarga. Loh kalau sementara dulu boleh sementara dulu, tapi setelah 6 bulan ya harus. Karena pisah itu godaannya terlalu banyak. Godaan untuk pasangan hidupnya, godaan untuk dia, apalagi kalau sudah levelnya lebih tinggi, apalagi sudah dapat fasilitas mobil, fasilitas begini, wah, terus gajinya juga lumayan besar. Wah, not really good. Jadi pengalaman saya not really nice bagi karyawan-karyawan yang berkeluarga harus pisah, is not good.
Jadi saya tidak mau jadi orang ketiga. Loh, kok orang ketiganya saya? Maksudnya orang ketiga yang membuat dia punya kesempatan tuh atau pasangannya juga Tapi balik, jadi Anda ciri-cirinya, kemudian setelah ciri-cirinya kayak tadi misalnya, perlu bisa bahasa Inggris nggak? Perlu bisa bahasa Mandarin atau enggak? Nah, ciri-cirinya apa? Punya karakter seperti apa? Punya kompetensi seperti apa? Kalau jualan, Anda mau butuh salesnya atau Anda butuh ketua tim salesnya? Gini loh, sales yang dahsyat belum tentu bisa jadi leader sales. Problemnya itu Indonesia gitu ya, dunia sama. Guru yang bagus dipromosi atau jadi supervisor. Bagus jadikan wakil kepala sekolah gitu. Bagus lagi jadikan kepala sekolah. Bagus jadi kakandil jadi apa? Apakah dia bisa jadi kepala sekolah? Saya baca di Peter Drucker gitu ya. Tidak semua orang itu bisa memimpin dengan baik walaupun dia jenderal. Josh Patton katanya gitu. Josh Patton itu jenderal yang luar biasa kalau jadi eksekutor. Ketika dia dijadikan mandiri, menurut atasannya Josh Marshall, Kaiso nih Josh Patton ini jenderal yang terbaik yang kamu bisa miliki untuk perang, yang kamu suruh, gitu ya. Tapi kalau disuruh mimpin, suruh nyuruh orang lain, suruh inisiatif, Kaiso loh. Yang memang kompetensinya, leadershipnya tidak ada. Nah kalau Anda misalnya sudah menentukan, saya kepingin jadi hasil yang saya inginkan sini, yang saya inginkan adalah supervisor, adalah GM, adalah apa. Nah, untuk itu Anda setting sistem seleksinya dan sistem wawancaranya. Sistem wawancara yang pertanyaannya sudah mengarah. Jadi kalau Anda tidak bisa karena senang, wah ya sudah senang ini, saya didik dulu, silakan, boleh kalau Anda masih punya waktu. Tapi kalau Anda sudah tidak punya waktu, Anda kepingin level CEO, level istilahnya GM, level kepala bagian, ya Anda cari, Anda pernah nggak punya pengalaman memimpin orang? Entah di dalam atau di luar perusahaan. Nah kan gitu tuh, situasinya seperti itu. Kemudian situasinya kita bentuk gitu ya, namanya STAR gitu ya. STAR itu adalah jadi situasinya apa? Tanggung jawabmu apa? Misalnya, pernah nggak kamu ngalami jadi sebagai pemimpin memimpin pasukan sales? Oh pernah. Nah kemudian T-nya, kamu tugasnya waktu itu sebagai apa? Oh tugasnya untuk mencapai ini, untuk gini, mempersatukan karyawan saya berantem. Oke, apa action kamu? Jadi situasi, tanggung jawabmu atau tasmu, tugasmu, hanya action kamu. Kemudian resultnya apa? Hasilnya apa? Jadi hasil yang kamu dapatkan itu seperti apa? Jadi hasilmu apa gitu ya? Jadi ini penting sekali kalau teman-teman ini mau mewawancara. Sekarang balik lagi, bagaimana kita merekrut? Tolong ini jadi tentukan hasil yang Anda inginkan. Kemudian ciri-ciri karyawannya seperti apa? Berikutnya tadi rumahnya dekat dengan kita. Nah, terus kemudian bisa bahasa Inggris perlu enggak? Karakter kompetensi apa yang kita butuhkan? Tangguh, caranya ngetes tangguh bagaimana? Sometimes untuk level-level yang tinggi loh, ini dibocorin tidak enak begitu ya. Kalau Anda golf, bisa saya kan tidak golf gitu ya. Anda golf ya, ayo golf ya. Nah jam 5 pagi kita lihat, dia tangguh nggak? Asertif nggak? Kalau dia tidak mau jam 5 pagi pun boleh. Kalau dia tangguh, siapa? Tangguh. Apakah Anda harus datang di lapangan golf? Tidak usah, biarin. Anda kriterianya salah satu karakternya butuh tangguh. Misalnya kita butuh jadi sales atau apa, ditolak harus maju lagi, tolak begini, terus tangguh mau belajar. Maksudnya berpikir panjang itu benar-benar orangnya itu ya bisa dipercaya, salah satunya berpikir panjang. Terus kemudian tangguh, kemudian mau belajar. Nah tangguh itu karakter asertif juga. Asertif itu bukan, misalnya asertif itu bukan agresif, bukan namanya pasif. Nah kita bisa tahu pasif atau enggak, ya kayak tadi misalnya janjiin jam 5. Jam 5 menghubungin atau enggak? Kita tidur aja dilihat dia menghubungin kita berapa kali. Kita tidak nongol. Wah, ini atasan tidak memberi contoh. Iya, ini menguji ini gitu ya. Namanya menguji. Nah, dia telepon berapa kali, dia WhatsApp berapa kali, Pak, saya sudah siap, Pak, saya sudah hadir, Pak. Bapak di mana, Pak? Nah, jadi terus nggak? Atau menyerah? Sampai jam 8 baru kita buka aja. Anda tidur sampai jam 8 tidak masalah, Anda bosnya. Nah, setelah ternyata jadi jam 8 itu tadi dia telepon gitu ya. Jadi kita telepon sudah, wah ini tangguh sekali nih, wah ada lebih dari 5 kali, wah ini 6 kali masih menghubungi, wah top amat ini orang, bisa miss call, bisa begini, kan tangguh toh. Nah, terus kemudian kita, ini jam 5 enggak bisa, nanti malam ya jam 10 saya habis meeting begini, kita lihat dia asertif nggak? Kalau asertif dia bisa nego, nggak harus menerima. Pak mohon maaf Pak, apakah ada waktu lain? Bukan kenapa-kenapa, karena kalau malam tentu saja kan Bapak mengganggu waktu keluarga Bapak dan begini. Tapi kalau Bapak benar-benar menginginkan saya jam 10, saya datang. Wah itu asertif. Jadi bukan nolak, bukan begini, tapi berani nego, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau istilahnya nego terus, jadi kan ada orang disuruh selalu nego terus. Ini kelihatannya mau melarikan diri dari tanggung jawab dulu dan nego apalagi terus ngilang. Wah ya berat gitu. Tapi balik ya, jadi
Kalau saya bilang kalau tadi ciri-ciri karyawan yang tepat, terus kemudian cara merekrut, tentukan hasil, kemudian ciri-cirinya karakter, kompetensi apa yang kita, pengalaman apa yang kita mau. Kalau Anda butuh pemimpin, jangan butuh cari salesnya, cari pemimpinnya, cari pengalaman Anda. Pernahkah Anda memimpin? Gitu tuh. Kalau situasinya, start tuh situasi. Pernahkah Anda memimpin? Pernahkah Anda mengalami sesuatu hal, masalah ketika Anda memimpin? Kita tanya detail. Oke, tanggung jawab Anda apa? Gitu ya, pada waktu itu. Oh, tanggung jawab saya mencapai tujuan gini Pak. Tanggung jawab saya masalahnya ya supaya harus selesai, tim saya supaya bersatu. Bagaimana? Silakan. Action Anda apa? Hasilnya seperti apa? Itu dari kita mulai tahu detailnya. Jadi kalau misalnya karakternya dia orang mau belajar atau enggak, kan karakter berpikir panjang, tangguh kan kita tes. Mau belajar enggak? Mau belajar kita tanya. Kamu terakhir ini belajar apa aja? Oh, saya belajar ini, jelaskan. Nah, kalau dia bisa detail boleh. Oh, saya baca buku ini. Oh, saya nonton YouTube ini. Kalau saya ditanya, Pak Tung terakhir ini belajar tentang apa? Wah, saya belajar banyak tentang emas, perak. Terus kemudian di broker perak itu ngitungnya bagaimana, broker emas ngitungnya bagaimana. Kok saya belajar caranya bagaimana? Saya bisa menjelaskan. Loh, ini kenapa begitu ya? Saya bisa menjelaskan bagaimana duit saya di sana bisa biaya swap. Swap itu apa? Biaya nginep. Kalau Anda pakai margin 1:2, saran saya jangan lebih dari 1:2, 1:3 maksimum. Kalau 1:400 cepat mati Anda dikerjain habis gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, saya bisa jelaskan dengan detail. Nah, makan waktu gini, saya hitung-hitungannya, saya ngitung. Oh, orang ini belajar sungguh. Nah, kalau Anda wawancara juga harus detail begini. Anda sales jualan apa yang pernah Anda alami paling sulit situasinya toh? Terus kemudian Anda cara jualannya gimana, hasilnya bagaimana? Ya, jadi bagaimana membangun tim tadi ya. Jadi benar-benar bagaimana kita membangun tim kita sedemikian sehingga, karena gini, perusahaan yang dahsyat tentu saja punya bukan hanya satu orang, tapi punya tim yang dahsyat. Orang-orang yang tentu saja punya karakter tadi, berpikir panjang, bisa dipercaya, tangguh, jatuh bangun lagi, dan mau belajar gitu ya. Jadi mau belajar itu bahkan kalau di tempat saya budayakan. Jadi tetap harus belajar. Bahkan 1 jam pertama kalau di tempat saya bekerja, jam saya itu beda. Banyak yang ributin, Pak Tung kenapa sih masuknya pagi? Ini ada karyawannya nggak tahan masuk pagi. Ya nggak usah kerja di tempat saya, kan damai-damai aja toh. Saya tuh kerja jam 7, selesainya jam 4. Lu kenapa jam 4? Karena jam 4 kamu yang masih bujang bisa pacaran, masih bisa les. Dan jam 7 masuk itu kan sudah menghindari macet, betul kan? Selain menghindari macet dan jam 7 itu bisa membuat Anda, apa sih gitu ya, savers. Tempat saya ada budaya, tiap jam 7 sampai jam 8 Anda savers. S-nya apa? Silent. N-nya apa? Afirmasi. Terus V-nya apa? Visualisasi, what you want. Terus apalagi E-nya? Exercise, olahraga. Very good. R-nya apa? Reading. S-nya lagi apa? Scribing, nulis apa yang di ini. Nah, mereka setiap hari wajib. Itu entah 1 jam itu dibagi berapa menit. Misalnya silent itu pernapasan, atau Wim Hof bareng-bareng, atau meditasi, ataupun doa. Itu kan merupakan satu yang namanya silence. Kemudian afirmasi, saya mau, saya bisa, saya sukses, saya mau, saya bisa, saya sukses. V-nya visualisasi, what you want untuk perusahaan ini, what you want to yourself. Visualisasi what you want, imajinasikan. Mungkin cuma 2 menit, 3 menit, 5 menit bersama, oke silakan. Exercise, plank bareng, olahraga bareng, jalan bareng, ya itu kan membuat dirinya maju. Jadi mau belajar, mau meningkatkan diri itu adalah ciri-ciri yang namanya growth mindset tadi. Growth mindset itu bukan tetap aja. Salah diulangi lagi, tidak bisa, terus tidak bisa. Ya growth mindset mau belajar. Maksud saya begini Bapak Ibu semua, ketika Anda mengelola karyawan, ini kan salah satunya mengelola. Mengelola itu, jadi membuat karyawannya terus mau belajar budayanya tangguh, budayanya lingkaran malaikat. Kalau atasannya marah, Anda tetap jadi malaikat, tetap meningkatkan diri. Asertif, yaitu berani usul. Terus kemudian cara usulnya juga dilakukan dengan benar. Terus kemudian bukan hanya pasif, bukan agresif. Nah, tapi asertif. Asertif itu tidak agresif menyerang. Bapak tuh goblok, tahu nggak? Nah, itu agresif. Kalau pasif nggak mau usul sekali ditolak, udah diem. Nah itu. Kalau asertif di tengah-tengahnya, dia melakukan usul juga usul, ditolak masih usul lagi, tapi dengan cara yang tepat. Kalau caranya salah nanti dianggap agresif gitu loh ya. Bapak ini kampungan sekali toh. Nah, gini aja kok nggak tahu, silakan atasan digituin kan. Caranya salah. Nah, asertif caranya yang lebih tepat gitu ya. Tapi balik teman-teman semua, jadi ciri-ciri karya yang tepat adalah passion, integritas, punya skill. Terus kalau mau dalam sukses dalam kehidupan, ya sama, passion kan ambitionnya gitu ya. Kemudian karakternya, kemudian kompetensinya apa? Kalau dia memimpin ya dia harus memimpin, dia sudah punya pengalaman memimpin. Kalau dia datang dari perusahaan-perusahaan besar, wah ilmunya jangan tanya gitu ya.
Kayak salah satu tim saya di konsultasi bisnis MRI, itu Pak Tan Wijaya, Presiden Direktur IBM loh ya, jangan tanya.